Loh, kalau saya mulai dulu saya disuruh demek-demek datang ke pendopo kabupaten, sorry ya. Loh, kalau saya enggak, ya ulamanya yang datang ke saya. Kalau mau seperti itu, nggak mau ya wes ngono, aku pengen tak ora tarik pun. Saya gitu, Ustadz Muhsin. Jangan mak misalnya suruh Ustadz Muhsin menghadap ke pendopo kabupaten, enggak, bupati aja yang datang ke rumah, ngono gaya. Sopo sing butuh ngono, nggak nak kasih bantuan, nggak TN ngono ae. Nggak dikasih dari kabupaten, langsung telepon saya, tak ambilkan dari pusat ngono. Ya karena memang kita hidup di zaman budak. Apa dipikir kalau udah mau datang ke tabligh akbar, datang ke pengajian, ikut ngaji ini pasti orang baik? Nggak jelas, nggak jelas. Apa dikira kalau ada ibu-ibu pakaiannya udah nutup aurat, berjilbab, rajin ke pengajian, rajin ke tabligh akbar, rajin ke peringatan maulid, itu pasti jaminan istri solihah? Ndak jelas. Belum tentu. Kadang jilbaban, rajin yasinan, tapi kalau sama suami nyelatunan. Ada apa enggak? Orangnya datang, ulun tahu persis. Sekarang orangnya pakai jilbab warna pink, bajunya hitam. Maaf, apa dikira kalau ada anak perawan jilbaban itu pasti anti pacaran? Belum tentu. Sekarang ini nggak jelas, kita hidup di zaman yang nggak jelas. Apa dipikir kalau ada orang pakai mobil mewah itu pasti orang kaya? Nggak jelas, wong itu rentalan gitu loh. Halo? Iya. Apa dipikir kalau ada orang ceramah, dia pinter ngajinya, pinter dalilnya, itu pasti bisa mengalahkan isi ceramahnya? Nggak jelas. Wah, ini ketawanya nggak enak ini. Apa dipikir kalau ada orang nyalon bupati itu duitnya pasti banyak? Nggak jelas. Ya dibuktikan aja nanti nyangoni kiainya apa enggak. Ya. Tuh. Ulun ini kan masa-masa ya, mulai dulu, dan Ustadz Muhsin Al-Aziz juga membuktikan. Pokoknya kalau ada calon ngaji bareng sama kita, terus kita doakan bareng-bareng, 99,9% biidznillah terpilih dan menang. Tapi ya rata-rata nambahi, rata-rata. Kalau nggak nambahi 90. Nah, pilihan ada di tangan Anda. Itu mudah terbukti di mana-mana. Bahkan ada, dia udah jadi pejabat, udah jadi kepala daerah, ketemu nggak nambahi, kena kasus, tangkep KPK, di penjara, selesai jabatannya. Mikir gitu. Siapa suruh datang? Udah, kalau nggak tahan tinggalkan panggung, nggak ada masalah. Wong majelis ini nggak didatangi dia juga tetap jalan. Oh. Halo? Kalau nggak gini bukan Abah Anza namanya. Itu. Iya. Emang kita sekarang hidup di zaman keruh, maka wajib hukumnya bagi kita yang keruh, yang butek ini, untuk berusaha mendekat ke sumber mata air tadi, mencari air bersih, mencari air bening, mencari air jernih, dan sumber mata airnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bisa sampai ke sumber mata airnya, karena nggak mudah untuk bisa mencapai sumber mata air itu, penuh rintangan, tantangan, dan jalan terjal. Nggak gampang loh bisa dekat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita nggak sezaman,
caranya paling ketemu Rasulullah. Ada nggak di zaman seperti ini orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad? Ada. Imma fil yaqdah, dalam keadaan tersadar ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Ada. Wa imma fil manam, atau setidaknya melalui mimpi. Orang-orang pilihan, para kekasih Allah, para kekasih Rasulullah, orang-orang yang benar-benar dipilih sama Allah, dicintai Rasulullah, bisa ketemu sama Rasulullah dalam keadaan terjaga, tersadar, ketemu langsung, atau lewat bayan juga mimpi, tapi ya ketemu luwak, garangan. Kalau nggak gitu ya dioyak-oyak gendruwo. Karena mimpi itu roh, al arwah junudun mujannadah. Roh itu kan nyari setelan sendiri-sendiri, nyari pasangan sendiri-sendiri. Roh yang baik nyambungnya ya dengan roh baik. Tapi kalau roh yang buruk ini hanya bisa sambung dengan roh buruk. Roh baik dengan buruk tidak bisa nyambung. Makanya orang itu kalau baik mimpinya ya mimpi baik. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi roh itu begitu. Orang kalau baik itu seringnya dia mimpi baik. Orang-orang kita itu kan suka mengarti-artikan mimpi. Betul? Betul? Nggak usah dikasih tahu, itu udah umum. Kalau ada orang mimpi kok giginya tanggal, mimpi untune copot, katanya mau ada keluarga yang nek rampal sak pirang-pirang. Terus ada anak perawan mimpi digigit ular, katanya mau dapat. Nah gitu umum. Sekarang ada janda mimpi dikerokoti garangan. Orang kita kan suka kayak gitu. Nah, orang kalau baik itu mimpinya baik karena rohnya dia nyambung dengan yang baik-baik. Lah wong elek itu ngipine akeh yo ngipi elek. Sehingga maaf ya, maaf. Kalau ada menpian atau tetangga Allahumma sholli ala kotor, yang keruh, yang butek ini mendapatkan gerojokan air bersih, air jernih, air bening, supaya lama-lama butek kita jadi hilang, kita pun jadi bening. Sampai sini bisa dipahami? Kita sungai kecil yang keruh, yang kotor, yang butek ini harus mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, agar kita yang keruh, kotor, butek dapat gerojokan air bersih, sehingga butek kita lama-lama jadi hilang, kita pun berubah jadi bening. Siapa? Sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, yang harus kita dekati. Tidak lain tidak bukan adalah para ulama, para kiai. Yang kiai beneran, ulama sungguhan, kiai beneran. Hati-hati, zaman kayak gini kan keruh, nggak jelas ini kiai apa bukan kiai, kan nggak jelas. Halo? Kata orang Jawa, jangan digebyah uyah. Ojo digebyah uyah podo asine. Memang uyah itu asin, tapi kan tidak semua yang asin itu uyah. Contoh umbelmu, gak percaya dilaten asin itu loh. Emas memang umumnya berwarna kuning, tapi kan tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Lah kalau semua yang warnanya kuning dianggap emas, berarti pean tiap pagi ke toilet petentengan itu ngeluarin emas. Ulama ini ngombo koyo Batman, dia bawa tasbih itu besar-besar, bukan dari kayu, kelapa direntengi. Apa itu mesti ulama? Ya ntar dulu kualitasnya dong. Gimana sanad keilmuannya? Dia ngajinya di mana? Gurunya siapa? Kiainya siapa? Sanad ilmunya nyambung nggak ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ulama Indonesia sanad ilmunya rata-rata sama, nanti sampai ke Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato itu muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ngopo tak terang dong ini? Terus pokoknya nek jalur pesantren ahlu sunnah wal jamaah itu wis bener, gitu loh maksud saya. Terus dia ya pernah mondok di pesantren, bisa ngaji, faham berbagai macam fan disiplin keilmuan, itu bener-bener ulama. Ngajinya ya runtut, suruh baca kitab kuning ya bisa, itu tandanya dia faham ilmu agama.
kitabnya ya urut, ya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nah kalau ulama-ulamaan mungkin ceramah pinter tapi suruh baca kitab au, karena yang dikaji yang dia bukan Fathul Wahhab melainkan Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Nah itu sanad ilmunya sambung pada Syekh Google radhiyallahu anhu. Tuh. Maka kita nggak boleh sembarangan nyari guru. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi aja berpesan, la ta'jabu bi amalil abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bi. Kamu jangan takjub dengan kehebatan seseorang, perhatikan dulu manfaat apa yang dia hasilkan, terus tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Jangan gampang kagum. Halo? Paham boh enggak diomongin ini? Nah ini maksud saya, kita harus mendekat ke ulama. Ulama itu memang harus dimuliakan. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Siapa yang memuliakan ulama, maka dia benar-benar sudah memuliakan Allah dan Rasulullah. Sebaliknya, meremehkan ulama berarti meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah. Nah kalau saya bukan ulama, jujur maaf saya tidak bisa ngaji, sama kayak Bean, kita sama-sama oon. Makanya saya di mana-mana cuma ngajak kepada saudara-saudara saya yang sama-sama bodoh dengan saya, mari kita jalurnya yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa pentingnya kita memuliakan ulama? Penting banget. Kita itu diperintah mencontoh Rasulullah, sementara kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Caranya ya lewat bimbingan para ulama, betul? Lah kan akhir-akhir ini ada propaganda anti ulama di medsos, itu juga berseliweran upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Salah satu caranya sesama ulama dibentur-benturkan, ulama dibentur-benturkan, tujuannya agar umat itu ada kebencian kepada ulama. Kalau umat sudah menjauh dari ulama, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Ya karena ulama lah pewaris Nabi. Ada yang yarithu aqwalahu, mewarisi dawuh-dawuhnya Nabi, namanya alim. Ada yang yarithu af'alahu, mewarisi perilakunya Nabi, namanya abid. Ada yang yarithu akhlaqahu, mewarisi akhlaknya Nabi, namanya arif. Jadi ada al-alim, ada al-abid, ada al-arif. Itu kriteria ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kan ada model kayak gitu, wes gak usah kiai-kiai ya, ngopo kiai, langsung Kanjeng Nabi aja. Kiai sama manusianya makan sama-sama nasi, kentut sama basinya. Ya pancen mangan podo segone, ngentut podo basine, tapi kan beda gitu loh. Lah orang yang bilang ndak usah ustadz, ndak usah ulama, ndak usah kiai, langsung sumbernya Quran hadis, gaya. Kalau mau langsung mempelajari Quran hadis, maaf ya, utekmu itu sama dengan utekku, nggak nyampe kalau nggak punya piranti yang lengkap, iso jepluk malah. Justru adanya kitab-kitab turaf, kitab-kitab kuning karya para ulama itu memudahkan kita untuk memahami Quran hadis. Sudah dijelaskan, dijabarkan, nyampe ke kita tinggal memahami, mengamalkan, kan malah enak. Saya sering contohkan gini, para jamaah rahimakumullah, ibu ibarat ibu pengen merasakan harum dan wanginya kembang. Ada kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang kantil, kembang siapa ngomong kembang api, harum kok kembang api gue nyumet lambemu, kembang sedap malam. Nah ibu kan bisa pakai yang udah praktis, parfum namanya, itu diolah, diproses dari bahan aslinya ya kembang, tapi udah disuling, disaring, diproses jadi parfum aroma mawar, parfum aroma melati, kan malah enak. Ibu bisa ngatur aroma, kepingin aromanya remeng-remeng ya makanya dikit aja, kepingin sedeng ya kepingin semerbak 2 botol pakai mandi, kan bisa ngatur aroma.
Lah kalau ibu pengen langsung, berarti pengen merasakan wanginya kembang, langsung menghisap dari kembangnya. Bisa-bisa ndak kuat, pening kepala, puyeng iso geblak. Itu kalau mau langsung memahami Quran hadis nggak punya dasar keilmuan yang cukup. Atau bapak mas pengen minum jamu campur madu, kan enak itu madu yang udah diproses, udah bersih bening, tinggal nyuntek, ngudek, ngelek. Nah kalau langsung dari tawon berarti kan sama dengan menghisap madu, inas silitit tawoni, abuh cangkemmu malah gitu loh. Paham pora tuh gitu ngomongin ini. Cuk kita emboh. Ayo coba perhatikan kalau Rasul bersabda begini, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ini pakai ro'a, melihat dengan mata. Saya ulang, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ini perintah langsung dari Rasulullah. Lah kalau kita pahami secara letterlek, berarti yang bisa mengerjakan sholat hanya orang-orang yang pernah melihat sholatnya Rasulullah. Jujur, pean sabarataan isoku iki tok. Pernah kada melihat langsung sholatnya Rasulullah? Pernah apa enggak? Berarti enggak bisa sholat. Wong enggak pernah melihat sholatnya Rasulullah langsung kok. Berarti pean enggak bisa sholat, tapi nyatanya kok sholat. Dan umat Islam seluruh dunia cara sholatnya sama. Saya tanya, di salam babaris sholat isya apa masih tetap 4 rakaat? Oh barangkali apa-apa harganya naik terus dikurangi rakaatnya. Enggak ya, tetap 4 rakaat ya. Tropean sholat isya kok 4 rakaat itu nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Muhammad. Kapan ketemu? Nyontoh Quran, cari di Quran surat apa, juz berapa, ayat berapa yang menjelaskan kalau sholat isya itu 4 rakaat. Kada ada. Ayo nyontoh Rasulullah, kapan lihat, kapan ketemu. Nyontoh Quran, nggak ada ayat Quran yang membahas sholat isya 4 rakaat. Tapi nyatanya umat Islam seluruh dunia sholat isyanya kok sama 4 rakaat. Terus sholat asar di sini kabarnya gimana? Masih tetap 4 rakaat? Nggak ditambah, nggak dikurangi. Itu nyontoh siapa? Nyontoh Kanjeng Nabi. Kapan jumpa, kapan ngelihat. Nyontoh Quran, nggak ada ayat Quran yang memerintahkan sholat asar 4 rakaat. Terus jawabannya tetap nyontoh Rasulullah, cuman ada yang mendidik dan membimbing kita, ada yang mengantarkan ilmunya Rasulullah sampai ke sini. Rasulullah itu di Makkah, di Madinah, loh kok ilmunya sampai Tapin, ilmunya sampai salam babaris, ada yang mengantarkan. Siapa? Para ulama, para kiai, para tuan guru. Ilmu itu ibarat air, Allah adalah sumbernya, Nabi Muhammad adalah pompanya, mesin pompa airnya. Nah para ulama itu pipa-pipa, paralon-paralonnya itu. Maka pipa-pipa paralon itu kelihatannya kan hanya apa ya, gelimbang gelimbung. Ngerti gelimbang gelimbung? Kayaknya ndak kerja, padahal sebenarnya pipa paralon itu kerja. Apa kerjanya? Nganter air dari sumbernya. Maka siapa yang meremehkan pipa, meremehkan paralon, siap-siap nggak bakal kebagian air. Rasulullah di Mekah, di Madinah, le ilmunya kok bisa sampai Tapin, bisa sampai salam babaris, ada yang mengantarkan. Siapa? Para ulama, para kiai, para tuan guru, guru-guru ngaji itu yang mengantarkan. Maka kalau nggak percaya, pengen Islam di salam babaris, di Tapin tetap makmur, tetap syiar, tolong guru-guru ngaji diperhatikan dengan baik. Tolong sekali lagi guru-guru ngaji diperhatikan dengan baik. Kalau pengen Islam tetap syiar, tetap eksis, tetap istiqomah, tetap jaya. Tapi kalau guru-guru ngaji sebagai pipa-pipa, pralon-pralon perantara ilmunya Rasulullah kada diperhatikan dengan baik, nggak lama Islam akan selesai, Islam akan habis. Gak percaya? Bangun masjid sebesar-besarnya, silakan bangun masjid segede-gedenya, tapi guru-guru ngaji nggak diperhatikan, sepi masjidnya. Betul? Orang sekarang itu udah banyak masjid yang sepi. Maaf, banyak orang bangun masjid geden. Saiki akeh wong bangun masjid kegeden, masjidnya gede, jamaahnya cuma dikit.
akhirnya masjidnya lobok. Padahal apa-apa nek lobok itu gak enak. Enak sing ngepres. Ayo sampean pakai BH lodok yang berosot, atau bapak pakai katok lodok melorot. Enak sing ngepres. Bojo lodok era penak kok enak. Enak yang ngepres. Lah sekarang banyak orang bangun masjid itu kebesaran, longgar masjidnya gede, jamaah cuma sebaris 2 baris, itu ngabisin duit, ngabisin biaya. Bener ya, kalau jamaah cuma 1 soft 2 soft, 1 baris 2 baris, bangun masjid tidak usah gede-gede, entek duit, ya wis gawean jelantir dawa nak wis. Halo? Gara-garanya apa itu? Guru-guru ngaji kurang diperhatikan. Sorry ya, guru-guru ngaji itu rata-rata kada ada gaji. Kalau masyarakat mek dituturi, cuman dinasihati, tapi nggak digaji, nggak diperhatiin. Sabar ya Pak Ustadz, anak-anak sini tuh nakal-nakal. Kata ustadznya, nggih. Sabar Pak Ustadz, anak-anak sini tuh nakal-nakal, ngajar yang sabar, yang ikhlas, nggih. Tapi nggak ada bayarannya. Makanya rata-rata guru ngaji itu kuru-kuru, sampai pecine lo longgar. Tambah kuru sandas-sandas. Izin, mohon maaf banget ini kepada pejabat-pejabat atau calon pejabat. Kalau misalnya nggak ada guru ngaji, bagaimana moral masyarakat? Bagaimana mental masyarakat? Siapa sih yang membina akhlaknya masyarakat, yang mau berbuat jahat jadi sadar, jadi orang baik? Yaitu ya guru-guru ngaji, ustadz, kiai, itu yang terjun langsung ke masyarakat, membina masyarakat. Tapi maaf, perhatian dari pemerintah kurang. Loh, camat aja dapat mobil dinas. Padahal kerjanya cuma tanda tangan stempel, itu aja dapat mobil dinas. Lah kiai-kiai yang pertentangan keliling kampung belum ada kiai dapat mobil dinas. Kiai Muhsin nih, jadi pengasuh pesantren udah puluhan tahun, nggak ada dapat mobil dinas, tunjangan juga nggak pernah ada. Untungnya lemu, tadi nggak ketoro. Loh, padahal kalau kita pikir jasanya kepada masyarakat, yo jauh lebih besar ulama-ulama itu tuh daripada yang berpakaiannya melinti seragaman itu. Halo? Bener apa enggak ini? Maka nanti Pak Yamani, kalau Allah mengizinkan, Allah mengijabah mimpin Kabupaten Tapen, tolong perhatikan guru-guru ngaji. Tolong. Kalau sampai guru-guru ngaji, ustadz kiai mogok, bupati sing mumet ndase. Lah rakyat nakal semua, rakyat demo tiap hari, berontak tiap hari. Bukan cuman bupati, kapolsek yo mumet ndase. Loh iya ndak, Mapolsek Tapen Selatan berapa anggota? Cuman 12 orang personil polisi. Padahal warga Tapen Selatan yang nakal ada berapa? Wong sing nglumpukno kono sakmono akeh. Polisi cuma 12. Mesti kualan. Siapa yang membantu tugas polisi? Ya para ulama, para kiai yang dandani moral masyarakat, akhirnya meminimalisir tindak pidana, tindak kejahatan. Gitu loh. Makanya Kapolsek itu kalau ketemu kiai ya harus. Loh, coba sekarang misalnya kiai nakal, ayo Mapolsek Tapen Selatan geruduk, hancur bangunan-bangunannya ndak. Gitu loh ndak. Ini yang bina masyarakat kan ini. Cuman saya juga matur suwun, terima kasih. Saya asal tepat waktu, terima kasih. Terima kasih polisi. Cuman nganter aja, balik metu. Nganter tok. Loh, berlebih, prioritaskanlah. Kasihan. Ya bukan berarti kita minta-minta, enggak. Kita yakin Allah yang jamin. Tapi kan duit kok penting. Lah wong ustadz itu ya punya istri, punya anak loh, punya keluarga. Lah misalnya, makanya saya udah sampaikan, kalau ada ustadz, kiai, bupati yang nanggung dosa paling gede. Lah wong ustadz itu ya punya istri, punya anak loh, punya keluarga. Lah misalnya, makanya saya udah sering sampaikan, kalau ada ustadz, kiai, bupati yang nanggung dosa paling gede. Loh bener, karena bupati nggak memperhatikan. Bupatinya misalnya bantah, lah kiainya nggak mau kerja,
sorry bro. Lah kalau kiai ustadz kerja pertentangan cari duit, terus yang ngajar ngaji siapa? Yang bina moral masyarakat siapa? Orang kiainya cari duit. Makanya kalau kiai nggak kerja itu karena bina masyarakat gitu loh. Lah sebaliknya sekarang kalau ada bupati dolim sampai korupsi, yang nanggung harus saya sampaikan, karena kalau ada kepala daerah dolim korupsi dolim kepada semena-mena kepada rakyat, ini ulamanya yang berdosa. Masa ulama nggak berani nasihati pejabat? Masa ulama kok malah ngatok sama pejabat? Ulama kok malah takut sama pejabat gara-gara diteplok duit? Ulama cemen itu, nggak boleh. Loh kalau saya mulai dulu saya disuruh demek-demek datang ke pendopo kabupaten, sorry ya. Loh kalau saya enggak, ya ulamanya yang datang ke saya. Kalau mau seperti itu, nggak mau ya wes ngono, aku pengen tak ora tarik pun. Saya gitu Ustadz Muhsin, jangan mak misalnya suruh Ustadz Muhsin menghadap ke pendopo kabupaten, enggak, bupati aja yang datang ke rumah, ngono gaya. Sopo sing butuh ngono, enggak tak kasih bantuan, enggak TN ngono ae. Enggak dikasih dari kabupaten, langsung telepon saya, tak ambilkan dari pusat ngono. Loh ini mumpung belum duduk di kursi bupati, nanti kalau udah duduk biasanya kan mulai agak gaya ngono, diundangi kadang nggak mau datang biasanya yang sana-sana, tapi ini insya Allah enggak. Pokoknya nanti kalau udah jadi bupati kok gaya, tak sikat pokoknya enggak ngono. Aku gak wedi aku ngene, wis tak eling-eling Yamani tapin ya nggak terima berdiri ya cah kene ya. Nah ini mesisan kan saya tawarkan ke masyarakat karuan. Nah beliau alhamdulillah menerima dengan ikhlas. Nggak terima ya nanti kita bikin perhitungan dong. Wah aku belum, ini kan demi beliau juga, jauh sebelumnya tak ingetin. Makanya ini kan harus sinkron antara ulama dengan kiai lah. Kalau Ustadz Muhsin lagi punya keperluan sama beliau silaturahim, nah Ustadz Muhsin datang ke Pak Bupati, aturannya begitu. Tapi kalau misalnya lebaran, lah terus Kiai Muhsin yang demek-demek ke kabupaten, kiai apaan? Itu namanya kiai yang ngantek pejabat yang kayak gitu. Enggak ya, pejabatnya yang silaturahim sowan ke kiainya. Harus gitu, harga diri dong. Opo kiai di amplopi 1 juta ya langsung nggih Bapak, nggih Pak. Aku tuh ndek bang ya aku ngono. Muruah kok cuma dihargai 1 juta itu. Ndasmu mek 1 juta regane. Opo kiai opoan ngono iku. Ya pejabatnya yang ke rumah. Saya gitu, kalau pejabatnya udah ke rumah saya baru datang. Kalau dia belum ke rumah, sorry aku ngono. Sopo sing butuh? Paling kok nek wae ape pilihan yang butuh nang ngene-ngene iki. Lah terus lho. Gak melu urun aja cerewet. Gak nyumbang cerewet. Wong yang mau nambahi sangu lo diem. Sampean itu gak nyumbang cerewet. Ya emang udah lumayan lama ya saya nggak ke daerah sini, itu udah mulai terakhir berapa ya, tahun berapa ya? Sebelum Covid ya. Ayo Covid, masya Allah. Makanya aku tadi sempat kaget, kok makin cantik-cantik ya ibunya sini. Gak usah GR. Tuh lo seragamnya udah lunas apa belum? Dipikir ngene-ngene kok tekan mama, ya Allah saya urung lunas. Seragam urung lunas gue caper. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini penting lagi, jadi sebagai peralon pengantar ilmunya Rasulullah. Jadi kalau nggak ada ulama, nggak ada kiai, ya kita bodoh lah lo. Coba siapa dulu yang mengenalkan kita tentang hukum-hukum Islam? Siapa yang ngajari kita? Ini najis, mukhafafah, mutawasithah, mughaladhah. Siapa yang ngajari kalau bukan kiai? Betul? Nah sekarang itu banyak yang apa ya, udah merasa jadi orang sukses, udah kaya, apalagi punya jabatan, itu lupa sama ustadznya yang ngajar ilmu-ilmu dasar. Saya sering denger iku mbiyen guruku. Ya Allah, iku mbiyen guruku berarti sekarang udah ndak.
Yang suka diremehkan itu ya guru-guru ngaji itu, maaf. Apa guru mulang alif ba ta? Jangan meremehkan guru yang ngajar alif ba ta. Kalau nggak ada yang ngajar alif ba ta, nggak ada orang hafal Quran, nggak ada ahli fikih, nggak ada ahli hadis, nggak ada ahli tafsir. Betul? Loh, bisa jadi hafid Quran, bisa jadi ahli tafsir, bisa jadi ahli hadis. Itu jasanya yang mengenalkan a i u ba bi bu. Alif fathah, alif kasroh, i, alif domah, u. Yang kenceng bak fathah, bak kasroh, bi, bak domah, bu. Kaf fathah, ka, kaf kasroh, ki, kaf domah, ku. Mem fathah, ma, tak fathah, ta, mem domah, mu. Matamu dewe. Jasanya itu alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah love ya domah you. I love you too. Tuwek ra usah. Tuwek melukis bae. Khusus yang muda. Tuwek melu ngene. Gila nih. Mau aku sing tuwek tak balekne nyong. Alif ya sukun fathah ai, mem sin sukun kasroh mis ya domah yu. Kelihatan kok kalau kamu kangen sama aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang ngajari kita wudhu, siapa yang ngajari kita sholat? Jangan lupa dulu belajar nih musola kecil diajari nawaitul wudhu li pengil hadasil asghari. Orang dulu nggak bisa bilang ain kok. Fardhon lillahi ta'ala, niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik, fardu krana Allah taala. Siapa yang ngajari? Usolli fardhul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi taala. Usolli fardhus subhi rakaat ngateni mustaqbilal, ya maunya fardhus subhi rakaataini, tapi kan nggak bisa fardhus subhi rakaat ngateni kok ya kebetulan subhi itu suaminya ngateni mustaqbilal qiblati. Siapa yang ngajari? Dulu, sekarang aja pean bisa sholat. Apa dipikir begitu lahir langsung bisa tanpa diajari guru, tanpa diajari ulama, terus langsung bisa sholat berdiri terus entul-entul jadi duli-gulik endut-endut, serekal gobek-gobek entul-entul jadi duli-gulik endut-endut. Siapa yang ngajari? Halo? Sekarang aja pean bisa baca Quran lancar. Apa dipikir itu pinter-pinter sendiri? Apa dipikir itu ilmu-ilmumu sendiri, usahamu sendiri? Sekarang bisa ngaji lancar itu dipikir jaduk-jadukmu dewe. Anyel aku ngene. Wah kayak ceramah kapan urung ngombe kopi ya kudu nesu ngene iki model. Nah, ya pengen tapi ya izin aku ngono. Mosok kayak sing ngawili wong ceramah disuguhi sak pirang-pirang ya iki makhluke. Makanya saiki kowe penceramah suguhane mesti wis meneng. Tak ombe ra tak ombe urusanku. Aku izin hasilnya. Nih, itu yang mencarikannya beliau-beliau itu gitu loh. Oh, kita kadang-kadang suka meremehkan.